Moms, ketemu lagi di channel YouTube Mama Olen. Di video kali ini, aku mau buat wingko babat yang akan tetap lembut walaupun sudah berhari-hari. Ikuti terus yuk cara pembuatannya. Untuk cara pembuatannya, pertama kita masukkan parutan kelapa muda sebanyak 500 gram atau kurang lebih setengah kilo. Kemudian masukkan 500 gram atau setengah kilo gula pasir. Karena kebetulan gula pasir aku lagi habis, jadi ini aku campur dengan gula halus nih Mams. Tapi kalau Mams semua punya gula pasir, ditimbang aja 500 gram atau setengah kilo. Nah kemudian kita masukkan vanili bubuk secukupnya sekitar 1/4 sendok teh. Kemudian lanjut kita masukkan tepung ketan putih 500 gram. Ini saya pakai yang sudah satu kemasannya per 500 gram, jadi nggak perlu timbang-timbang lagi. Kemudian kita aduk bahan-bahan yang sudah kita campurkan tadi. Kita aduk terlebih dahulu supaya merata ya Mams ya, antara gulanya, kelapa, serta tepung ketannya. Setelah merata seperti ini, kemudian kita masukkan margarin kurang lebih sekitar 100 gram. Dan di sini saya pakai merek Blue Band Cake and Cookies yang kemasan 200 gram. Jadi tinggal dibagi dua aja, itu kita bisa kira-kira ya 100 gram masing-masingnya. Kita aduk-aduk lagi margarinnya. Kemudian kita masukkan 150 ml air putih, tapi di sini masukinnya secara bertahap ya Mams ya. Kita masukin sedikit-sedikit sambil kita aduk-aduk perlahan. Selanjutnya adonan wingko babat ini akan saya uleni menggunakan tangan. Saya sudah cuci tangan bersih ya sebelumnya Mams. Nah ini saya uleni menggunakan tangan supaya adonannya semua tercampur lebih merata. Karena menurut saya kalau diuleni menggunakan sendok, spatula atau dan yang lainnya itu kurang merata. Jadi saya lanjutkan menggunakan tangan. Kemudian kita masukkan lagi airnya. Untuk airnya tadi 150 ml ini kita aduk atau kita tuangkan secara bertahap. Nah ini saya jadikan 4 kali tahapan ya, dan yang ini terakhir. Kita uleni terus sampai benar-benar merata. Kira-kira tekstur adonannya sampai seperti ini. Di sini saya sudah siapkan loyang dengan ukuran 20 x 20 yang sudah saya olesi margarin dan saya lapisi dengan kertas nasi. Kemudian kita masukkan seluruh adonan wingko babatnya ke dalam loyang ukuran 20 x 20 ini. Nah buat Mams semua yang nggak ada stok persediaan kertas nasi bisa pakai baking paper ya. Cuma kalau menurut saya lebih suka pakai kertas nasi. Karena apa? Karena benar-benar nggak lengket untuk wingko babat. Saya pernah coba sebelumnya menggunakan baking paper, itu sedikit lengket dan sedikit susah dibuka pada saat wingko babatnya sudah matang. Jadi benar-benar lebih pas menggunakan kertas nasi ini. Nah kemudian adonan yang sudah kita masukkan ke dalam loyang kita ratakan ya, agar permukaannya rata dan tingginya sama. Oke, selanjutnya kita kukus adonan wingko babat tadi. Nah, di sini saya sudah siapkan kukusan yang sudah mendidih. Ini kita kukus kurang lebih 50-60 menit. Dan jangan lupa untuk tutup kukusannya dialasi dengan kain. Setelah kurang lebih 50-60 menit, kita angkat adonan wingko yang sudah kita kukus tadi.
Langkah selanjutnya saya akan olesi bagian atas wingko yang sudah kita kukus kurang lebih 1 jam tadi menggunakan 1 butir telur, dan putih telurnya ini saya hanya pakai separuhnya aja, jadi separuhnya nggak perlu ya, kita pakai separuh putih telurnya aja biar nggak terlalu banyak. Kita oles merata di bagian atas wingko babat yang sudah kita kukus. Nah, sambil kita mau ngolesin telur, kita juga udah boleh nih mams panasin oven kita. Kalau kita pakai oven listrik atau oven tangkring juga boleh dipanasin ya. Tahap selanjutnya kita akan masuk ke pengovenan wingko babat yang sudah kita olesi dengan telur tadi ya. Di sini saya sudah panaskan oven dengan suhu 175 derajat. Ini kita panggang kurang lebih 25 sampai 30 menit atau bisa disesuaikan dengan oven masing-masing. Setelah kurang lebih 30 menit, wingko babatnya sudah bisa kita angkat. Terlihat telurnya tadi sudah kecoklatan seperti ini ya mams ya. Nah, ini dia tampilan wingko yang sudah mateng, cantik banget ya, kuningnya merata. Kemudian ini mau saya potong-potong karena mau saya sajikan ya mams ya. Oh ya mams, sedikit tips untuk memotong wingko babat. Alangkah baiknya pisau yang kita gunakan dilapisi terlebih dahulu dengan plastik supaya hasil potongannya menjadi halus. Karena tadi sebelumnya saya lupa alasi dengan plastik, jadi kurang halus ya. Nah, ini saya untuk pemotongan selanjutnya saya lapisi dengan plastik dan hasilnya halus seperti ini. Dan yang pastinya nggak akan lengket nih mams. Untuk ukuran potongan wingko babat ini disesuaikan selera masing-masing ya mams ya. Yang suka besar-besar, yang suka kecil bisa dikecilin. Nah, saya sendiri kurang profesional, jadi potongan saya suka sedikit berot ya. Apalagi ini pulut atau ketan, jadi sedikit lengket ya mams ya. Untuk penyajian agar lebih cantik, mams bisa tambahkan atau lapisi wingko yang sudah dipotong-potong menggunakan plastik agar lebih cantik saat disajikan. Nah, ini dia hasil potongan dari wingko babatnya. Saya mau cobain dulu ya mams ya. Kelihatan banget ya dari sobekannya, ini berasa lembut banget. Saya cobain, bismillah. Masya Allah, bener-bener enak banget. Recommended dan wajib banget mams cobain resepnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum.